sebagai trading dari usaha pengiriman barang. Ya, sekarang di sebelah saya sudah ada Pak Roy. Selamat sore, Pak. Iya, sore. Yang akan saya tanyakan, awal mula dari Bapak menjalankan usaha ini tuh seperti apa, Pak? Yang paling utama ketika kita menjalankan usaha, kita pengen hidup itu lebih baik. Intinya di situ. Sehingga rintisan saya pertama saya ikut orang. Karena ikut orang kita ada peluang, ada kesempatan untuk lebih besar, sehingga saya pun merintis usaha sendiri. Jadi keinginan untuk maju, keinginan untuk lebih, itu yang modal awal saya. Usahanya ini seperti apa, Pak? Bisa diceritakan? Saya punya usaha trading. Kenapa saya ambil trading? Namanya bisnis ini kan macam-macam. Mungkin dalam sekarang ini skala tahun-tahun ini trennya hanya ekspedisi. Kita bisa masuk di situ. Mungkin tahun berikutnya trennya pengadaan barang. Oke, kita bisa masuk di sana. Sehingga kawasan luang dari bisnis kita itu lebih luas. Tidak harus ketika kita punya bisnis ini tidak laku, kita bingung lagi buka lagi. Itu enggak. Kita tetap. Cuma kita diumpamakan orang berdiri itu muka kita aja dialihkan. Tapi yang ini kan masih ada. Jadi itu yang skup kita yang lebih luas. Jadi memang dasar kita ikut di trading, kita lebih mudah untuk bergerak. Ketika tren masyarakat enggak tren, kita bisa beralih ke yang lain. Tapi ini tidak untuk kemungkinan tahun berapa pun akan tren. Pasti ada. Tertilik dari bidang atau pendidikan saya bukan orang teknik. Sekarang saya masuk di dunia teknik. Di mana teknik saya bukan teknik finance. Kalau teknik finance, orang teknik membuat suatu karya yang menghasilkan. Kalau saya balik. Jadi saya bergerak di bidang finance teknik. Apa yang saya dapatkan dari teknik? Kenapa saya katakan itu? Karena saya bukan orang teknik. Saya orang hukum. Jadi apa yang saya dapatnya dari teknik? Itulah yang ini. Tapi dalam skala perjalanan, karena dunia saya teknik, keterbatasan atau kemampuan saya untuk bidang teknik akan kelihatan. Itu pasti kendala. Betul. Kedua, dengan perkembangan teknik yang pesat, kalau kita nggak bisa mengikuti, kita juga akan kelihatan. Sehingga customer pun akan membangun suatu kepercayaan untuk kurang. Memang pendidikan akan butuh, tapi perjalanan waktu akan mendidik kita untuk lebih. Pengalaman buruknya itu apa, Pak? Pengalaman buruk jelas kadang-kadang kita punya pekerjaan, kita salah mengantisipasi. Kita anggap pekerjaan itu seperti itu, dan itu ketika sudah dikerjakan ternyata meleset. Kita harus mengganti produk, di mana harga itu jelas kita tombol. Tapi bagi kita nggak dapat final keuntungannya, tapi kita dapat ilmunya bahwa pekerjaan itu ini saya nggak dapat uang, tapi saya dapat ilmu. Selama kita masih belajar, perbanyak pertemanan, relasi di dunia bisnis. Mungkin pertemanan kita sekarang ini belum bermanfaat, tapi di kemudian hari kita akan membutuhkan dengan basic yang masing-masing. Karena ketika kuliah kita hanya satu belajar, tapi begitu udah lulus itu mereka akan punya job-job sendiri. Itu akan menjadi suatu market yang cukup besar. Kita nggak usah berharap luang. Dengan kita bisnis teman-teman yang dulu kuliah, kita sudah membangun market besar. Jadi ketika pertemanan itu kita bangun, berarti kita sudah membangun bisnis. Kita sudah membangun suatu proyek untuk usaha. Karena kita sudah membuat fondasinya. Tinggal kita mau melakukan. Kita untuk jadi sukses itu apa aja, Pak? Kalau saya nggak terlalu banyak ya. Saya lebih cenderung kalau kita mau sukses atau kita mau berhasil, sebenarnya kita disiplin. Karena disiplin itu kunci utama. Disiplin itu macam-macam. Disiplin waktu, disiplin keuangan, disiplin appointment atau janji, itu yang kita pegang. Ketika kita bisa menjabarkan bahwa disiplin itu adalah merupakan utama, kita akan bisa. Memang berat, tapi itu akan mempelajari atau memberi pelajaran untuk kita untuk bisa lebih sukses. Ya. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya, teman-teman, sekian dari wawancara saya yang kedua. Maaf bila ada salah kata. Saya Edo.